Oke, sampailah akhirnya kita di materi terakhir pada bentuk akar ini ya. Ini di cabang ketiga. Ini kita bahas tentang merasionalkan penyebut ini. Merasionalkan penyebut. Jadi gini ya, sebenarnya kan materi ini sudah kalian dapatkan waktu SMP. Kalau kalian mau gunakan catatan kalian waktu SMP, tidak masalah. Dengan catatan ya, yang kalian catat itu harus akurat gitu ya. Jangan sampai kalian salah catat, kalian gunakan itu. Gunakan catatan yang benar, silakan. Karena materinya tetap konsisten ya. Merasionalkan penyebut ini semua sudah. Ini sebenarnya sudah semua. Hanya saja ini sedikit mengulang. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini untuk merasionalkan penyebut ya. Ini materi terakhir. Nah, merasionalkan penyebut. Ini kalau materinya panjang, saya akan tetap pecah videonya menjadi beberapa video untuk merasionalkan penyebut. Ya, jika memang panjang ya, jika tidak ya cukup satu video saja. Oke, untuk merasionalkan penyebut di sini saya membagi menjadi beberapa bagian ya. Saya bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kalau pecahan itu penyebutnya satu suku. Ya, penyebutnya satu suku. A per B akar C. Di sini saya beri keterangan saja ya supaya lebih jelas. Oke, penyebut satu suku. Nah, di sini kalau kalian perhatikan baik-baik, jadi ini harus kalian pahami betul perbedaannya. Hanya ada satu saja, satu suku atau satu elemen di penyebutnya. Tidak ada tanda hubung antara ini ya, B akar C, tidak ada tanda tambah atau tanda kurang. Berarti mereka satu suku gitu ya. Berbeda dengan tipe yang kedua. Kalau ini satu suku, yang nanti akan saya bahas selanjutnya itu adalah dua suku. Penyebutnya dua suku. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi di sini ada tanda hubung antara bentuknya ya. B plus minus akar C. Ini hanya saya generalisir saja ya, karena kalau kalian ngikut di buku mungkin akan lebih banyak. Intinya di sana ada dua suku yang dihubungkan bisa jadi dengan tanda tambah atau tanda kurang, begitu saja sederhananya. Nah, jadi kalau sudah ada tanda tambah atau kurang itu sudah beda suku. Ya, itu sudah beda suku. Nah, sekarang begini. Kalau dia satu suku, saya ambil contoh. Misalnya disuruh kalian ada soal merasionalkan pecahan 3 per 2 akar 5. Apa yang harus kalian lakukan ya? Kalau saya di sini biasanya saya akan tulis ulang dulu soalnya. Ini ya soalnya. Nah, kemudian saya akan kalikan dengan bentuk akar yang ada di situ. Akar yang ada di situ adalah akar 5. Saya kalikan saja. Akar 5-nya saya duplikasi ada di atas dan di bawah. Tidak boleh hanya satu sisi, atas saja atau bawah saja, tidak, tapi harus dua-duanya. Atas dan bawah. Makanya di sini saya double. Dan saya sudah beri warna merah ya. Ini adalah suku tambahan. Ini soalnya tadi ini soal dan ini tambahannya. Nah, kemudian kita kalikan. Ketika mengalikan, ini kalian pertemukan akar 5 dengan akar 5 yang ada di bawah. Jadi tujuan merasionalkan ini adalah supaya tidak ada lagi bentuk akar di penyebut pecahan. Itu tujuannya. Ketika ini kalian kalikan, nah ini kita bisa gunakan ini sifat ini akar. Kalau kali kembarannya itu akan hilang tanda akarnya. Akar A kali akar A hasilnya A. Itu tidak usah berpikir lama. Akar 5 kali akar 5 pasti hasilnya 5. Akar 3 kali akar 3 pasti 3 dan seterusnya. Jadi ini 3-nya saya biarkan, 2 saya biarkan. Nah, ini yang berubah. Akar 5 kali akar 5 saya tulis saja hasilnya 5. Nah, kemudian karena yang di bawah sudah digunakan, yang tersisa adalah akar 5 yang di atas. Ini saya taruh di sini. Ya, ini kalau nulis di papan saya lebih mudah sebenarnya ya, karena saya bisa lingkari, saya berikan panah. Tapi karena nulis
di ketikan Word begini agak sulit itu ya. Kalau saya terlalu banyak menggunakan auto shape nanti malah mengganggu tulisan. Ya, jadi akar 5 yang ada di sini ini adalah akar 5 yang tadinya memang di atas itu. Nah, sekarang kita sederhanakan. 3-nya ya dibiarkan saja. 2 kali 5 kalian pasti bisa hitung, ini 10. Sehingga yang tersisa akar 5-nya kita tulis saja. Nah, hasil akhirnya adalah ini ya. 3/10 akar 5. Ini adalah hasil operasinya. Kalau memang masih bisa dibagi, silakan dibagi. Jika tidak, ya biarkan saja. Menyederhanakan pecahan itu pelajaran SD ya. Tolong kalian pelajari lagi bagaimana. Ini kalau dia sudah tidak bisa disederhanakan, berarti jawabannya sudah jawaban final. Nah, ini adalah contoh yang model pertama. Nah, ini saya lihat masih ada waktu ya. Tapi supaya lebih fokus, saya akan cukupkan saja ya. Ini videonya saya cukupkan segini. Supaya juga nanti kalau kalian ada yang kurang dipahami, lebih mudah untuk mengulang-ulang ya. Kalau videonya sedikit kan gampang. Durasinya tidak terlalu panjang ya. Kita akhiri dulu. Untuk model yang selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.